Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pusparani. Saya Umi Dayatul Aini. Saya Ridho Ramadhani. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video presentasi yang berjudul Penyebab Konflik Sektor Publik. Penyebab konflik sektor publik memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. 1. Perbedaan tujuan dan prioritas. Berbagai unit atau departemen dalam organisasi publik seringkali memiliki prioritas yang berbeda. Misalnya, Departemen Keuangan mungkin lebih fokus pada penghematan anggaran, sementara departemen lain ingin mengutamakan pelayanan masyarakat yang dapat menimbulkan konflik internal. Yang kedua yaitu komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan komunikasi antara atasan dan bawahan atau antar departemen dapat menyebabkan kesalahpahaman. Informasi yang tidak lengkap atau salah diinterpretasikan dapat memperarah konflik di dalam organisasi. 3. Gaya kepemimpinan yang otoritas atau tidak efektif. Pemimpin yang tidak terbuka pada masukan, cenderung otoriter atau tidak memiliki kemampuan memimpin yang efektif dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pegawai sehingga menimbulkan konflik dalam organisasi. 4. Distribusi sumber daya yang tidak adil. Konflik seringkali muncul karena distribusi sumber daya yang tidak adil, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Ketika ada bagian yang merasa dirugikan dalam pembagian sumber daya, ketegangan dan konflik bisa timbul. 5. Perbedaan latar belakang dan nilai. Organisasi publik sering diisi oleh individu dengan latar belakang budaya, agama, dan nilai yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama jika ada toleransi atau upaya saling memahami. Dan yang keenam, persaingan antara pegawai. Ambisi untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, promosi, atau pengakuan di tempat kerja dapat memicu persaingan yang tidak sehat antar pegawai yang dapat menyebabkan konflik personal. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab konflik yang berasal dari luar organisasi publik. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang baru seperti perubahan anggaran, restrukturasi birokrasi, atau peraturan baru seringkali menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpastian di kalangan pegawai publik dan pemangku kepentingan eksternal yang bisa memicu konflik. 2. Tekanan dari kelompok kepentingan interest group. Organisasi publik seringkali berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti LSM, serikat pekerja, atau komunitas lokal yang memiliki tuntutan berbeda. Ketika tuntutan itu tidak dapat dipenuhi atau diabaikan, konflik antar sektor publik dan kelompok tersebut dapat terjadi. 3. Perubahan ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti resesi, penurunan pendapatan negara, atau krisis keuangan seringkali menyebabkan pengetatan anggaran di sektor publik. Hal ini bisa memicu ketegangan internal, misalnya pengurangan tenaga kerja, maupun konflik eksternal dengan masyarakat atau kelompok yang terdampak. 4. Dinamika politik. Instabilitas politik, perubahan partai yang berkuasa, atau konflik politik antar lembaga negara dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan kebijakan dalam birokrasi yang berujung pada konflik. Selain itu, kebijakan yang diwarnai kepentingan politik juga bisa memicu ketegangan antar pegawai negeri yang harus mengeksekusinya. 5. Tuntutan publik yang meningkat. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap pelayanan publik. Ketika sektor publik gagal memenuhi ekspektasi tersebut, seperti layanan kesehatan,
pendidikan atau infrastruktur, konflik atau organisasi publik dan masyarakat sering muncul dan dapat memperburuk citra sektor publik. 6. Globalisasi dan tekanan internasional. Tekanan dari organisasi internasional atau negara lain terkait komitmen kebijakan, misalnya terkait lingkungan atau hak asasi manusia, bisa menciptakan konflik dalam birokrasi publik, terutama jika kebijakan tersebut bertentangan dengan prioritas domestik atau menambah beban operasional. Baik faktor internal maupun eksternal bisa saling mempengaruhi, dan konflik tidak dikelola dengan baik dapat berdampak serius pada kinerja organisasi sektor publik dan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen konflik yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjaga stabilitas operasional. Tamatlah sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.